Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Agustian Mudatua Senturi. Perkenalkan, nama saya Agustian. Saya bekerja di masih magang sih sebenarnya di Pradin ya. Ya, saya juga sebagai bagian dari kampus ya Litigasi ingin mengetahui, kita bercengkrama di sini, Q&A dengan saya. Ya, memang kalau tampang dan laut ya seperti ini, karena saya memang gak ada pemalas tipenya. Tapi saya menginginkan orang yang bekerja sama saya jangan malas. Itu saja. Oleh karena saya berbeda dengan yang lain, mungkin mereka terlalu bersifat istis atau bersifat keras dan tegar, atau bahkan bersifat ya tegas, tapi saya bercoba untuk bagaimana how to be a leader being flexible. Kita menjadi pemimpin dengan fleksibilitas kita, dengan kerendahan hati, dengan kecakapan berpikir kita, dengan hal yang benar-benar yang kita harus cakap, berpandang. Karena persoalan saya adalah ibu saya adalah mantan senior RSPAD perawat, jadi saya juga banyak juga yang mengetahui mengenai medis. Tapi sebenarnya karena saya tidak berkapasitas di sini sebenarnya. Ya, tapi karena saya banyak pengalaman, mulai dari saya pernah masuk dalam geng motor, ya, tapi dalam naungan Briges waktu itu, atau bisa dikatakan kami membuat baru namanya L2N, lajang-lajang nekat. Ya, memang kebiasaan-kebiasaan ini susah bagi saya untuk dilepas karena memang udah terhabits ya, jadi kebiasaan. Tapi kebiasaan saya bisa controlling buying mood. Jadi kita bisa mengkontrol akreditasi kita dengan durabilitasnya cara pandang kita. Nah, dalam satu hal ini lagi, aku mau sih dalam hal ini kita coba untuk berpikir secara lumrah mengenai tatap muka di dalam sekolah. Sebenarnya tatap muka ini sih udah bisa sih dilaksanakan, cuman ada beberapa aspek dari anak-anak sendiri yang mungkin bagi saya kurang membersihkan diri, kurang bersih, gak pernah mandi, makan cuma ya segitu, ya alhasil illanillahi wa inna rajiun. Ya itu canda saja ya. Jangan dimasukin di hati, saya hanya bercanda. Ya itu hanya canda saja ya. Saya juga kadang-kadang sama Tuhan suka bercanda, tapi mungkin bagi dia over ya, sehingga saya banyak hal-hal yang membuat saya terjerumus dalam maut. ya ya itu hanyalah bercanda saja di dalam hal pribadi yang benar-benar kita harus lakukan. Nah, kita harus berpikir cara cermat buat adik-adik ya, membersihkan tangan, cara kita memperlakukan diri kita, terutama kita melakukan, mungkin ya anak-anak sekarang ingin berpacaran, saya rasa jangan dulu deh, belum waktunya kamu pacaran, oleh karena keadaanmu masih sangat rentan dan itu tidak bisa kamu langsungkan dalam tindakan yang benar atau tindakan yang lebih wow. Saya bukannya ingin mengatakan orang itu semua jahat, tidak ada yang jahat di mata saya, cuman caranya saja mungkin bergaul yang akan tidak membuat saya nyaman. Ya, saya hanya datang di dunia ini hanya memberitahukan bahwasanya kita adalah orang yang diciptakan sempurna melalui fisik, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kesempurnaan itu masih banyak yang kurang. Dengan cara pemikiran kita, metode pemikiran, atau cara proses sistem manajemen kita melakukan hidup. Orang gila pun juga mereka punya sistemnya, yaitu adalah saraf. Jadi dalam arti hal ini ya, kita
cobalah membersihkan diri, begitu masuk bersihkan tangan dan segala macam, jangan ada hal-hal yang ya, always wash by hands. Kadang-kadang kita juga harus perlu namanya dry ice. Tahu dry ice tidak? Dry ice itu adalah salju panas atau salju paling tingkat tinggi dinginnya melebihi kapasitas es batu. Nah, itu harus diletakkan di hand sanitizer dan itu lebih berguna. Tapi mungkin bagi anak-anak sangat sukar dan itu sulit sekali untuk diterapkan dan lain-lain segala macamnya dan sebagaimana macamnya. Nah, dengan tujuan adalah kita berpikir lebih cermat dan lebih waspada. Saya sebenarnya banyak ingin mengundang para pemimpin, tapi pemimpin tidak pernah mau mendengar omongan saya, karena mungkin tidak tergubris omongan saya kemana. Saya inginkan beliau datang seperti belusukan dan kita bicara di depan kantor saya. Saya menginginkan beliau karena saya mengundang, bukannya mengundang dalam arti istilahnya ya tidak ada untuk dia menyelakakan beliau, cuman kita hanya menjaga sikap dan agritasi kita sendiri. Sukar sih memang persoalannya buat adik-adik semua. Buat meja tulis tangan saya rasa harus ada pemisahan ya. Nah, itu harus dibersihkan seperti biasa ya. Kelas-kelas harus disapu, jangan banyak makan di dalam kelas. Dan saya rasa sih minimal harus ada namanya pembersihan got secara harfiah bersama-sama, yaitu gotong royong. Dan jangan lupa untuk membersihkan diri dan bersihkan tangan supaya kelas lebih terjamin bersihnya dan lebih awet atau lebih hedon. Namun karena banyak kekurangan dari manusia tersebut, mungkin manusia tersendiri sudah batas limit. Ya, ada waktunya limit dalam berspekulasi spiritualitas, dan memang saat penciptaan bukan dari roh Allah sendiri, namun ada beberapa barang yang tercantum di dalam dirinya pribadi. Ya, sukar, tapi harus bilang apa? Saya juga merasa sakit oleh karena banyak status yang saya ingin cari. Saya tidak menginginkan bahwa hal-hal tersebut menjadi citra diri yang unremarkable. Jadi buat adik-adik semua, tolong kita berpikir lebih geniusly ya, untuk melakukan kebenaran yang betul. Dengan tujuan hal ini adik ya berusaha belajar di rumah dulu lah sementara, dan jangan kemana-mana. Main volley, ayo kita main volley jika Anda berada di tempat saya. Kalau ada spekulasi main bola, tapi 1 hari sekali dalam seminggu, karena saya yakin nanti COVID ini kemungkinan bisa lebih tajam, penaikan drastis. Dan saya yakin buat adik-adik semua, untuk pacaran saya rasa hentikan dulu, jangan mencoba untuk mencium pasanganmu atau temanmu sendiri, karena kamu belum sampai aerodinamis fisikmu, imunitasmu kuat. Saya bukan meremehkan kau berseni, mempunyai senimu untuk bersosial, tapi kita harus berhikmat adik-adik semua. Itu hanya buatmu, bukan buat saya. Kalau saya hanyalah ya berdoa sebagaimana mestinya, karena itu akan membuat kita
jauh lebih beradab, jauh lebih berakhlak mulia, jauh untuk tidak berlimit. Itulah kemauan kita sebagai manusiawi, berbeda dengan kadang-kadang ya attitude alam ya. Berbeda pembawaannya dan segala macamnya. Selanjutnya adalah lagi ya yang ingin sampaikan. Gampang kok kita untuk berdiskusi mengenai pembelajaran apakah mengenai perjalanan ilmu sosial. Saya senang sekali membagi atau mengajarkan pengetahuan umum mulai dari sisi agama, sini berpolitik, sini bersejarah, sejarah, dan bagaimana kita menjadi orang yang bernegara yang baik, serta memberitahukan geografis dalam sosiologi, geografis dalam kewarganegaraan, geografis sosio Artemis ya, atau dibilang combined Winraring ya, ilmu dalam berpengetahuan sebagai paketan ya. Itulah yang panas ya. Jadi itulah yang harus kita adik-adik tahu, di mana posisi kita untuk berterampil ya, agar kamu menjadi orang yang lebih bagus. Sebenarnya ini kerjaannya ini bukan buat saya, sebenarnya ini kerjaan orang Manulife atau asuransi yang memberitahukan bagaimana cara penanganan COVID ini, karena saya tahu kakak-kakak yang di sana lebih tahu mengenai mengamati banyak hal. Saya nggak berhak banyak sih sebenarnya untuk memberitahukan ini, tapi itu tugasnya para asuransi, bukan buat saya. Dan saya kalau saya melakukan ini ya secara harafiah, saya tidak mendapatkan apa-apa. Ini hanyalah gratis dan saya tidak punya subscribe lebih banyak daripada artis. Nah, saya yakin semua ya adik-adik lebih berpikir lebih baik ya. Dan jangan malu untuk kita berbicara. Bang, kenapa hubungan Israel dan Palestina? Kamu bisa tanya saya, karena saya lebih banyak memahami persoalan Talmud, persoalan negara mereka dan sejarah mereka, kenapa awal mula itu bisa terjadi di kehidupan mereka. Itu persoalannya panjang, dan itu ya bisa kalian tahu sendiri di banyak orang di sekitar saya, di keluarga saya apalagi, mungkin mendengarnya pusing kepala, sakit, panas kuping oleh karena sudah terbawa penafsiran dari ustadz-ustadz yang lain. Nah, kalau penafsiran sebenarnya yang orisinilnya ada di kita. Jadi kemanapun kamu lari, kita tahu kesalahannya di mana sampai sisi mana. Bukan dalam arti menyombongkan satu materi, tapi itulah yang terjadi. Ya, saya sebenarnya tujuannya saya tadinya ya ini ya seperti saya bilang, seharusnya ini kakak-kakak asuransi, bukan lagi saya. Kalau saya, mungkin kamu tanya masalah sejarah, mengenai filsafat filosofi, filsafat Alkitab, filsafat retorika, dinamika kehidupan, hukum, antara hukum dan agama, mungkin bisa kamu tanyakan kepada saya dan saya coba untuk memahami. Karena itu mungkin bagi anak-anak, adik-adik sendiri kurang paham perjalanan hidup dan retorika hidup ini, dinamika hidup ini, dan sasis-sasis apa yang menjulang di dalam kehidupan sosial secara psikologis atau sosiologi. Nah, tapi saya nggak menyentuh psikologi karena psikologi itu menurut saya agak terlampau berat, oleh karena saya tidak mau berkecondong ke sana. Takut salah, soalnya psikologi itu unsur dalam batin
mental, fisik, pikiran, saraf dan segala macamnya. Itulah yang saya dapatkan, soalnya kita berbeda psikologis secara agama dengan psikologis dengan ahlinya atau masuk kepada psikologis. Nah, ini yang saya nggak kena. Ya, saya nggak kena dalam arti tembakan itu meleset. Ya, canda saja ya, canda semata. Memang saya membawa lucu. Mungkin pemimpin lain ada berbeda cara berpikirnya. Kalau saya memang orang lain bisa menasihati saya dengan kesabaran, ya saya menerima omongan tersebut. Nah, saya yakin adik-adik bisa melampaui ini. Memang susah, namanya sekolah itu pasti susah. Saya juga ya mungkin mengeluh. Saya lagi lebih parah lagi, mengeluhnya itu lebih banyak daripada berbuat. Jadi ya terkadang saya bawa pengeluhan saya, ketidakbisaan saya dengan senyuman saja. Nah, tapi walaupun itu kita harus berusaha menyikapi siapa kita dan akreditasi kehidupan ini. Jadi buat serumpun kita Malaysia, saya yakin Abah, Atuk dan segala macamnya bisa melakukan tindakan yang benar ya. Nah, jadi Singapura juga berpikir lebih dewasa agar lebih well dalam bertindak dan tidak bertindak secara bad boys, ya berbeda dengan yang lain. Mungkin ini adalah kenapa saya mengatakan West dan East itu adalah norma. 5 norma itu adalah ada norma hukum, norma agama, norma kesosialan, norma agama, norma kesusilaan, norma saya lupa lagi. Kesopanan, norma ya itu kamu bisa pelajari di kewarganegaraan. 5 norma ya, norma 5 macam norma kamu bisa pelajari, dan kamu bisa ketemu yang namanya Pak Jetrodi. Itu adalah guru dari saya yang mengajarkan, saya lupa dia ngajar apa kemarin. Ya, jadi 5 norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan norma adat. Jadi kenapa East dan West itu terjadi dan tercipta? 5 norma ini saya sudah punya oleh karena sifat akreditasi, watak, dan cara kita berkontaminasi berdomisili socio justice law firm. Ya, jadi kita di dalam 5 norma ini mempunyai konjungsinya di dalam teknis di dalam hidup kita. Norma agama apa? Norma kesusilaan. Kalau menurut saya harus baca norma agama adalah norma yang berasal dari sang kuasa atau sang pencipta, yang sebagaimana Tuhan atau dewa yang sudah dituangkan melalui satu aturan-aturan dalam keyakinan hidupan ini, ya. Dan itu mempunyai perlaku satu penyembahan agama secara penyembahan agama umum, yakni adalah agama-agama umum, penafsiran umum, yaitu seperti kayak kita tahu 5 agama di dalam kehidupan ini ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, dan Konghucu, ya. Dan kesusilaan apa? Norma itu berasal dari hati nurani. Jadi kalau kita punya hati nurani, maka kita mengetahui siapa jati diri kita. Nah, itu seperti aturan-aturan yang sudah terjalankan di dalam kehidupan ini, dan menghargai nyawa orang lain, menghargai kasih sayang, cara berpikirnya. Norma kesopanan itu adalah jenis norma yang berlaku dengan sesama. Jadi kita harus punya norma hukum juga berpadu dengan hukum-hukum, yaitu perdata dan pidana atau Undang-Undang 1945 yang sudah dikonjungsikan oleh Mr. Presiden, yaitu I.R. Soekarno, yang sudah menyelenggarakan undang-undang disahkannya di Rengas Dengklok pada tahun 1945 di saat itu di 9 November 1945. Ya lupa lah saya. Ya itu udah ada belajar di KWN dan lain segala macamnya, dan kita juga harus punya adat, dan perspektifnya itu adalah cara berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum adat yang sudah kita lakukan.
Jadi semua itu WIS dan WS itu adalah kestabilisan. Ya. Kamu mungkin belum bisa pitch control atau bisa mengendalikan diri oleh hasrat seksual. Tetapi bagi saya sudah melakukan itu karena saya sudah berlatih di kehidupan sehari-hari. Jadi orang nasihat sama saya terima. Saya terima. Nah, enggak saya. Enggak saya ini kan ya. Enggak saya salahkan. Enggak. Saya senang kalau misalkan Bang Jonathan seorang pengacara menasihat saya, Pak Anton juga saya senang mereka menasihatin saya. Saya juga senang Pak ini ya banyak saya pelajari dari mereka. Bahkan saya juga pelajari dari Pak D kita, yaitu Pak D Jokowi dengan Abah Ahok. Ya, saya pelajari dengan cara gaya pemimpin mereka. Saya pelajari dengan cara menguasai bagaimana bertindak sebagai orang dalam BUMN. Namun saya juga harus belajar bagaimana sih jadi seorang BUMN. Itu gampang sekali kita pelajari oleh karena kita harus melakukan itu dengan cermat ya. Saya nggak memusingkan kalau hal itu seperti itu. Saya tidak mentertawakan, jangan segan sama saya. Karena saya sangat senang kalau kita ngobrol sampai ke akar-akarnya. Ya, mungkin itu saya suka ngobrol. Saya suka memang ngobrol dalam pribadi saya itu memang suka ngobrol. Cuman saya juga adalah mempunyai tindakan yang bijaksana. Oke, kita kepada COVID ya, terlalu panjang nanti masalah itu. COVID nanti kalau kamu menghafal cara gerak-gerik saya, kamu bakal susah karena kamu tidak bertekun dalam 5 norma ini. Ya. Sombong materi lu. Sorry, maaf. Ya. Itu biasa. Oke. Nggak usah perlu harus ini takut, nggak usah perlu takut ya. Terima kasih. Nggak usah perlu takut, kita bicara saja karena saya memang versinya adalah merakyat ya, bukan mentunggang langgangkan ya. Ini saja yang saya ingin ceritakan, bahwasannya COVID itu memang sangat-sangat mengerikan oleh karena hidung kita ini, menurut saya kalau kita mempunyai alergi untuk makan es, minum es jangan. Saya rasa cobalah minum hangat saja, keringat nggak apa-apa. Yang penting ganti baju, buang air besar dan semacamnya, jangan lupa untuk itu. Nah, mandi bersih-bersih, pakai shampoo dan jangan berbual kepada orang tua. Kalaupun orang tuanya ya saya rasa janganlah untuk melakukan tindakan yang bisa dikatakan Fury Bertelli. Saya nggak tahu apakah memang ada peretasan ini, saya nggak ngerti juga, tapi saya yakin itu kita berjalan dengan aman dan damai saja ya. Kalau saya itu udah sampai ya, kita bicara masalah COVID ya, itulah tadi. COVID itu sangat mudah sebenarnya kita kalahkan kalau kita bisa menjalankan apa yang ada. Saya ingin bercerita tentang COVID oleh masalah medis. Kenapa medis tidak memberikan vitamin COVIDis? Saya tidak berbicara tinggi di sini, tapi di sini adalah maksudnya mengapa para medis tidak menciptakan vitamin specially for COVID. Nah, inilah yang menjadi masalah. Seharusnya obat itu semacam kapsul itu sudah bisa kita produksi di dalam bentuk obat. Jadi kita nggak usah perlu kita praktis aja, Pak. Seharusnya dari ID
bapak-bapak senior yang dokter di sana yang pinter cek sana, cek sini, cek 1, cek 2, cek 3, cek 1, cek 2, cek 3, cek 4, cek 5, ya nggak tahu lah ya, chapter 1, chapter 2 nggak ngerti juga saya. Tapi saya rasa cobalah memberikan kapsul seperti, sebenarnya kalau dimasukkan minyak ikan itu bisa sebenarnya Pak, menurut saya kapsul aja yang kayak kapsul ikan, minyak ikan, masukin situ COVID dan daftarkan namanya siapa pembelinya untuk pembeli pertama. Itu jauh lebih well. Kalau memang mau lebih spesifikan atau formalitas dalam administrasi negara, saya yakin cobalah buat Bapak Ibu, Bapak ID yang terhormat, didaftarkan melalui agenda registrasi insulin, penyuntikan diri sendiri, dan dicontohi oleh banyak orang, dibeli untuk dipertamakan, baru disuruh datang, diberikan surat kepada puskesmas terdekat, dan laporan ini tembak langsung kepada kepala negara. Itu jauh lebih dominan, jauh lebih bagus, jauh lebih berkuasa. Saya rasa buat bapak-bapak, ibu-ibu menyeting motor seharusnya, ya ini langsung aja lah ya, harusnya jangan pakai asap, karena asap itu bisa menyakitkan diri Anda, itu jauh lebih berbahaya. Atau buat para industri, terutama lagi biosolar, diharapkan dikurangkan untuk pemanasan yang berbau dengan asap. Solar, biosolar, saya nggak menyalakan SPBU, saya nggak menyalakan tongkat SPBU, saya nggak menyalakan. Saya nggak menyalakan pom bensin, tukang bensin saya juga nggak nyalakan. Cuman yang saya salahkan salah satu halnya, bagaimana supaya tidak ada asap di situ saja. Nanti kita takut nanti gara-gara itu semua jadi penistaan, ini yang jadi masalah. Nah, jadi itulah yang menjadi masalah. Salah satu aspek yang harus kita ketahui bahwasannya itu semua orang bisa mendapatkan anugerahnya dan spesifikasinya. Dan bagaimana itu tergantung Anda yang bisa melakukan itu. Saya rasa meminta buat abang-abang yang pintar mekanik dan knalpot, tolong namanya sistem manually button, atau bisa dibilang kostum dalam berknalpot. Nah makanya itu harus ada namanya norms of button. Ada salah satu kosong di dalam button disebut. Nah itulah yang harus dibikinkan supaya nanti buat anak-anak muda yang memang beringas dalam balapan, ya standar, full standar, harus yang namanya ada katup itu. Jadi ada tali dikailkan, jadi bisa begini, tutup lagi, bisa bagus lagi, dan itu harus diadakan. Mau knalpot besar kah, prank kah, apa kah, itu harus dilakukan untuk supaya orang terdekat tidak terlampau bising. Itu satu hal. Dua halnya lagi, jangan asap itu terlalu banyak. Ini yang menjadi masalah. Kenapa saya menjadi itu? Karena maksud dengan tujuan saya, jangan ada asap di antara kita. Pihak industri juga harus mengurangi hydrocarbon dioxide. Ya, saya nggak terlalu banyak tahu kimia karena saya dulu pernah belajar ya. Cuman saya nggak terlalu banyak hafal oleh karena terlalu banyak tabel periodik yang terlalu membuat saya pusing. Ya, hydrocarbon dioxide. Ya, inilah menjustifikasikan di mana kita perlu yang namanya horizons by covering. Ya, sebenarnya ini tugasnya asuransi. Karena asuransi itu seharusnya tidak hanya menolong para pasiennya, namun para pakar asuransi menolong secara medical artistik COVID. Itulah yang saya minta dari kakak-kakak asuransi. Saya yakin dan percaya asuransi itu kakak-kakaknya cantik-cantik, dan saya memang agak ngiler sedikit lah ya. Cuman ya
Saya memahami dan menghargai apa yang ada buat kakak-kakak asuransi saat ini. Saya memang turut bersedih akan tindakan-tindakan yang mungkin prejudikasi atau unrestricted bilir. Ini mungkin bahasa hukum yang sangat berat untuk kamu ketahui, dan ini mungkin akan ada jenjangnya kepada Abang Hotman Paris. Dia akan mengerti. Jadi semua saudara-saudari jangan segan untuk bicara sama saya, tapi hal dalam hati minuskan dark humor kalian, karena itu tidak saya pakai di sisi-sisi itu. Nah, jadi semua saudara-saudara jangan tersinggung omongan saya, karena saya lagi-lagi butek ya, memang begitu di WA dan segala macamnya. Memang saya dikatakan artis WA, ya memang wajar ya, karena saya mengontrol kan keadaan demi untuk kebaikan. Saya memang nggak ada siapa-siapa di negara ini, cuman saya hanyalah berpatroli secara medis, secara keamanan, secara kepolisian dan lain semacamnya. Ya, tahu kan itu. ya terserah, kalau Anda bilang Pentagon, polisi Pentagon, ya lebih bagus lagi. Ya, itu saja yang harus kita ketahui untuk kita lebih memahami. Dan saya sebenarnya bukan tidak mau bicara seperti orang lain karena malas, oleh karena masker. Mohon maaf aja ideologi saya terlalu keras mungkin, karena sebegitu saya lihat orang pakai senjata semua, jadi kayak nggak enak kayaknya. Itu saja, saya nggak mau misalnya membuat orang menjadi malu, tetapi tolonglah untuk sadar diri. Saya juga sadar diri kok, di nasihat itu sih paham, cuman kayaknya terlalu penuh nasihat-nasihat itu sehingga saya jadi nggak nyaman. Nah, saya tidak ingin membardir, cuman itulah yang menjadi kenyataan. Makanya kadang-kadang dari pihak negara juga, dari kita juga, kadang negara itu dari presiden itu mau membantu kita, tapi kitanya sendiri tidak tahu kemana arahnya. Dan bagi saya, buat Bapak Presiden Jokowi Widodo, atau bisa saja dikatakan ya pada kita lah, pada saya juga, pada kamu juga, mencoba untuk memahami bagaimana kita harus tidak berkontradiksi dalam hal ini. Kalau di saya, menurut saya presiden kita harus ada namanya perubahan undang-undang yang memang terlek mengganti oversizes. Nah, terkadang kita belum bisa karena kita sudah mempunyai kapasitas undang-undang mutlak. Seharusnya di Indonesia itu tidak mengenal undang-undang mutlak. Justru adanya invisible buat kita sendiri dan bercondong kepada ke pemikiran kita pribadi. Jadi presiden juga bisa memberikan masyarakat menjadi pemimpin untuk mengatur siasat, bagaimana kita mengatur ekonomi dan keuangan supaya kita itu bisa jadi lebih baik. Cuman ya mungkin agak rada susah karena pembangunan terlalu membengkak. Jadi bagi saya semua, bukannya saya tidak mau menolong, oleh karena saya ingin semua masker itu ditiadakan. Jujur saja saya benci dengan masker itu. Saya bukan benci dengan ahli bedah, karena ideologi saya tidak sama dengan apa yang kalian pikirkan. Itu saja. Dan salah satu halnya lagi, cobalah membuat kita semua memahami kemana arah hidup kita. Ini bukan baju tidur deh, ini baju perang nih. Lawan kegelapan saya ini bro. Nih, bukan karena digigit-gigit ya. Ya memang kadang-kadang saya juga gigit, gatal gigi saya kadang-kadang ya. Gigit pulpen, gigit semua ya. Saya nggak masalah sih, saya nggak bayangkan ya bahwasanya ya udah itu gini-gini, nggak. Saya fleksibel dan saya sudah itulah menjadi masalah, dan
persuasifian kita. So when you have a United States United States in here, just communication with me if you want to be already open open chat, open chit chat, and everything. You have it. You want to gossip, you want to be playing it. I are ready to speak with you, but you must know, don't be dark humor, just like not like a bandit, but free speech preferable, and we will just like a family. We underestimate, don't have much beer. The little hesitations for you could be other with understanding your mind. Jadi sebenarnya, so I have a priority, and I have, yeah, it's just like a king, a big boss you are, and everything I have is on you. Jadi saya juga mempunyai kekuasaan di dalam hal ini untuk menentukan bagaimana negara kita sampai ke titik damai sejahtera. So Rosana, being the player is not to have to deploy it, but the unstructurable with your have love to be bring in peace and make you have a medical cure selection. And it's gonna be okay. You already be okay. Just be smile more. I don't have a kid with you. I give crying, but it's not be recharged. Just become mind yourself and be mind yourself. It's easy. That's easy when you give something hard to be learn. Okay, wait a minute. Tunggu sebentar ya. Aduh, pakai terus lagi. Jadi seperti itu saja buat adik-adik semua. Jadi itu semua buat kita. Bentar ini kenapa Korea di sini? Oke. Ечки видно на може се шикаё, ещё это не может скидет, потому что работа здесь, когда морал факшн си это монт. Это здесь где вот на репорт это здесь когда моя 557 здесь репорт это. А сейчас где не морал здесь где видите. Это не может скидет, как это здесь это мастер скидет ну. Эффект где выходит на мощность здесь. А когда вы сейчас такое на мощность где можно. وقد وقتني مستيتك كيف اختيرت موتيتك برابورة تدختناي سامناي رودت بس كذي وقت نوادي سيه في وقت ده وقت دختناي وقتها وقت ده سيني وقت ده سكت ناس جوات جيبيه ده وقت ده مستيدس تخطي فندت سيه وقت ده حتى وقت ده اختنوي وقت ده سكت وقت ده موت وتدس كده وقت ده موت نوادي ده بس فيه ده وقت ده بيه ده مو ده وقت ده سيه وقت نات ده CV itu tak sebut remote kapasitas sebenarnya CV ketemu sore. Oke, itu bahasa Roh Kudus di lain dari pemikiran kalian sendiri ya. Jadi bahasa saya itu ya memang saya ada sedikit belajar bahasa Rusia ya dan Yunani juga, begitu juga bahasa Israel. Jadi tenang saja, itu bisa ditranslatekan, sang kuasa yang translatekan dengan tindakan saya juga. Jadi itu semua buat semua saudara-saudara, tidak perlu pusing. Jadi kita harus berpikir bagaimana menjadi higienis dalam hidup. Tidak perlu segan, tidak semula apapun, kita harus menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan ini.
jaga sikap, jaga diri, jangan lupa sikat gigi. Ya, saya tidak menghina siapapun, tetapi kita harus berpikir yang lebih full power, full mind, full heart line, full and full in it. Jadi seperti itu saja kita berpikir dengan cara kita untuk berterus terang. Nah, saya berpikir bagaimana kita berbicara ini kepada orang-orang idi sebenarnya. Oh iya, ada hal yang lebih mungkin ini orang-orang ID dengan industri yang lebih bagus. Apakah ini berujung dengan NASA, saya juga nggak tahu. Kenapa saat ini kenapa saya harus melihat besi AMOLED? Ini ada apa dengan AMOLED? Apakah dia stainless steel atau titanium, saya nggak ngerti. Tapi ini kayaknya berbau dengan NASA dan geografis yang saat ini yang harus kita ketahui dalam bentuk teknologi. Pembangunan dan juga IT dan segala macamnya harus diadakan di dalam negeri. Cuman bagaimana caranya, ya kita harus mengetahui dengan tindakan yang lebih wow. Itu saja yang saya maksudkan, kita harus belajar lebih bagus untuk bertindak yang lebih baik lagi. Ya, saya itu memang membawa saya kasih sayang saya memang full power, tetapi ke full power saya ya cobalah untuk ini. And I want to be advised for the Windows 7 vendor like and the vendor or be development. Why the Windows Mac we poor and a Mac which the virus, why you have to use it in our asked for these days and for our don't make a virus and be constructible for in here. Dan itu aja yang saya inginkan dan saya beberapa yang harus ketahui. So the virus stop, Windows give a full version, and you know the risk is built in yourself. I just give some advice from the Bill Gates, just like a family or the failure, and they will be fine about that. Jadi seperti itu saja yang harus kita ketahui dan harus ya dimana kita harus berpikir lebih baik. Kenapa kebutuhan masalah makanan pokok ini menjadi hal bajing-bajing banget? Nah, dengan maksud adalah cobalah untuk tidak seperti itu dan mengurangi harga makanan saat ini. Jadi buat semua saudara-saudari, ya, untuk memahami keadaan yang saat ini, dan seharusnya Pak D juga harus mengurangi, bukan Pak D sebenarnya, seharusnya pakar ekonomi mengurangi perdagangan UKM sampai UKM kecil-kecilan, yaitu perdagangan diminusin lah untuk harga cabai aja sampai 100.000 itu gembel sekali. Saya rasa buat mbok-mbok atau tante-tante atau bibi yang mau menjual cabai dan harga kebutuhan pokok, turunkanlah. Itu mengganggu suasana pikiran semua hati jiwa dan gulana, karena bon cabai juga tidak enak rasanya tiap hari kita makan. Gitu ya. Jadi semua itu kita harus lakukan demi kebutuhan dan kehebatan kita, demi penafsiran yang lebih layak, agar kita menjadi orang yang lebih berdeadline. Jadi seperti itulah yang tujuan ya. Dan seharusnya buat sekolah kampus kita tidak perlu ada pemvalitan di dalam ini. Kami ingin berlanjut oleh karena kampus menurut kami yang kami rasakan
inilah kampus terbaik yang kami harus rasakan. Tapi saya yakin buat Kemdiknas dan segala macam buat pendidikan, jangan terlalu retard, jangan terlalu persekusi. Ini bahaya demi diskusi. Salam dari saya, Agustian Sianturi. Satu jiwa, satu hati, satu teri. Satu teri. Ya. Ya. Kita berpikir lagi lebih bagus, cemerlang dalam berintuisi jiwa. Jadi kalau misalkan sesuai dengan masker ini sudah selesai, buat adik-adik perempuan ataupun cowok, apapun yang saya akan lakukan, mengobrol ke apa dengan kamu harus mempersiapkan diri kamu. Nanti tiba saatnya kamu akan tahu apakah nanti ke depannya sebagaimana. You will be know how your journey, but the discussion is you know about that your teacher. Don't afraid with me, just keep you applause yourself when you have a power, when you have to be a divine until you're done your scholar. Jadi itu saja, saya rasa semua adik-adik ya setelah masker, kalau saya ingin berbicara ngobrol ya kamu harus open up juga, jangan rasa malu, jangan tensin. Saya juga berkuasa di atas itu ya, untuk demi kemajuan negara. Apakah Anda mau jadi full sail atau half sail, itu terserah Anda. Saya yakin ya apapun yang saya ingin melakukan dengan hal yang mungkin membuatmu kaget, jangan khawatir, dan saya tidak akan meremehkan segala apa yang ada dalam tubuhmu. Tapi saya yakin dan percaya kau bisa melakukannya penuh dengan kecakapan, keberanian, dan kebaikan, kebijakan, dengan hati nurani yang lebih sepadan. Ya, saya berhak, sebenarnya saya banyak akses untuk kemana-mana buat anak muda saat ini. Tapi saya tidak memiliki akses banyak oleh karena beberapa aspek yang saya harus jalankan, prosedur yang memang membuat saya marah dan benci sebenarnya. Cuman ya udahlah, harus bagaimana lagi, saya harus jalankan. Ya, pusing 7 keliling, ya udah menjadi beling. Jadi itu saja buat adik-adik ya, terutama orang yang saya kasihani, saya kasih sayangi. Stop banyak nonton TV. Bercanda. Ya itu saja ya. Bye bye mental ya kan. Canda mental, nggak perlu itu seharusnya ya. Itu canda. Jadi itu saja yang saya harus lakukan buat adik-adik semua. Gunda gulana, tapi ya gimana, kita harus gunda gulana juga kesal juga dalam keadaan yang memang kurang sepadan dengan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Oke, terima kasih semua, saya yakin dan percaya dengan pujian kekuasaan Yesus Kristus Maha Esa atau Muhammad Muhammad ya, dengan Nabi Muhammad yang penuh rahmat, yang penuh damai. Saya yakin dan percaya semua itu kita bisa jalankan dan kita bisa lakukan dalam kehidupan ini. Jangan takut, karena saya yakin semua itu ada ceritanya masing-masing. Terima kasih.